yaitu pelatihan konseling multibudaya. Pelatihan konseling multibudaya. Bagian A, definisi dan prinsip utama konseling multibudaya. Konseling multibudaya didefinisikan sebagai pendekatan intervensi psikologis yang menempatkan keberagaman budaya sebagai komponen utama. Pendekatan ini menuntut konselor untuk mengembangkan kesadaran diri atas nilai dan bias budaya yang dimilikinya dan untuk mendapatkan pengetahuan mendalam mengenai budaya klien sehingga intervensi yang diberikan bersifat kontekstual dan responsif. Pelatihan konseling multibudaya juga menekankan pentingnya keterampilan komunikasi adaptif. Hal ini membantu konselor mengatasi kesulitan komunikasi yang sering terjadi karena perbedaan bahasa dan ekspresi budaya. Konseling multibudaya dapat mengurangi stigma kesehatan mental, terutama di lingkungan dengan norma tradisional yang kuat. Bagian B, kompetensi konselor dalam konseling multibudaya. Konseling lintas budaya menuntut konselor untuk memiliki kompetensi multikultural guna meningkatkan efektivitas layanan dan menghindari miskomunikasi. Kompetensi ini mencakup kesadaran diri, pemahaman budaya, serta keterampilan adaptasi dalam menghadapi keberagaman klien. Kesadaran diri atau self-awareness mengenali bias dan nilai pribadi dalam konseling. Kesadaran diri dalam konseling lintas budaya mencakup kemampuan konselor untuk mengenali bias, nilai, dan keyakinan pribadi yang dapat mempengaruhi interaksi dengan klien. Menurut Goleman, kesadaran diri terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama ada emotional self-awareness, yaitu mengenali emosi dan memahami dampaknya terhadap hubungan sosial dan pengembalian keputusan. Yang kedua ada accurate self-assessment, kesadaran diri realistis terhadap kekuatan dan kelemahan diri melalui refleksi dan evaluasi diri. Yang ketiga ada self-confidence, keyakinan terhadap kemampuan diri yang diperoleh dari pemahaman mendalam tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Bagian C, manfaat pelatihan konseling multibudaya. Pelatihan multibudaya membantu konselor untuk terus berkembang secara profesional melalui pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Ini juga mendorong terjadinya inovasi dalam metode konseling sehingga konselor dapat menyesuaikan pendekatan mereka dengan dinamika sosial budaya yang terus berubah. Layanan konseling yang sensitif terhadap konteks budaya berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang inklusif dan harmonis dengan mengurangi stigma terhadap kesehatan mental untuk terus berkembang secara profesional melalui pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Ini juga mendorong terjadinya inovasi dalam metode konseling, sehingga konselor dapat menyesuaikan pendekatan mereka dengan dinamika sosial budaya yang terus berubah. Layanan konseling yang sensitif terhadap konteks budaya berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang inklusif dan harmonis, dengan mengurangi stigma terhadap kesehatan mental dan meningkatkan akses layanan. Pelatihan konseling multibudaya turut mendukung pembangunan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Bagian D, model dan metode pelatihan konseling multibudaya. Model pelatihan kompetensi calon konselor multikultural menurut Herdy 2012 terdiri dari berbagai komponen termasuk kerangka kerja, tahapan, format, kurikulum, norma, peran, pendidikan, serta calon konselor dan evaluasi pelatihan. Yang pertama ada kerangka kerja pelatihan pendidik konselor. Perlu menguasai 5 kerangka kerja utama dalam pelatihan calon konselor multikultural. Yang kedua, tahapan pelatihan menurut Werley. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan calon konselor multikultural terdiri dari beberapa tahap. Yang ketiga, ada format pelatihan terhadap dua format utama dalam program pendidikan konselor multikultural. Format single course ditunjukkan bagi pemula dengan pemahaman terbatas mengenai konseling multikultural dan fokus pada isu-isu diskriminasi, sejarah, penindasan, serta resistensi budaya.
Yang keempat ada kurikulum pelatihan. Tujuan dari kurikulum pelatihan adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan calon konselor multikultural. Yang kelima ada pengembangan kompetensi multikultural. Kesadaran multikultural dapat dikembangkan melalui berbagai asesmen seperti wawancara lintas budaya untuk analisis budaya. Tujuan utama dari asesmen ini yaitu meningkatkan sensitivitas terhadap keberagaman budaya. Yang keenam ada norma pelatihan. Norma kelompok dalam pelatihan konselor harus jelas dan mengikuti standar etika profesional. Beberapa norma yang diterapkan dalam pelatihan ini antara lain menjaga kerahasiaan anggota kelompok untuk menciptakan lingkungan yang aman. Yang ketujuh ada pendidik konselor berperan merancang aktivitas pelatihan multikultural dengan mengundang pakar budaya serta mendorong refleksi kritis untuk meningkatkan kesadaran peserta. Yang kedelapan, evaluasi pelatihan bertujuan mengukur efektivitas model yang digunakan. Komponennya meliputi evaluasi input yang menilai kualitas sumber daya seperti tenaga pengajar, fasilitas, dan dukungan administrasi. Evaluasi konteks yang menganalisis lingkungan pelatihan dan faktor yang mempengaruhi pelajaran, serta evaluasi personel yang menilai efektivitas instruktur dan observer berdasarkan standar performa. Bagian E, implementasi pelatihan dalam pendidikan konselor. Kurikulum pendidikan konselor yang mengintegrasikan konseling multibudaya dalam pendidikan konselor sangat penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi keberagaman budaya. Konselor perlu memahami bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi cara individu berpikir, merasakan, dan bertindak. Konsep aktoralatian berperan dalam membantu individu beradaptasi dengan budaya baru tanpa kehilangan identitas asli mereka. Menurut Sue, menekankan pentingnya kompetensi budaya termasuk pemahaman dinamika budaya, klien, dan kemampuan menyesuaikan teknik konseling dengan latar belakang budaya mereka. Dalam praktik konseling, konselor harus memiliki keahlian multikultural yang tinggi karena banyaknya klien yang berbeda kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami perbedaan budaya yang ada pada klien serta memberikan respon yang sensitif dan sesuai dengan konteks budaya klien termasuk dalam kemampuan. Pelatihan berkelanjutan dengan blended learning memungkinkan calon konselor mempelajari teori dan praktik secara simultan serta memahami pengaruh perbedaan budaya dalam